Kalau kita ke kebun baru, di sana banyak pohon belimbing. Sebelum saya sampaikan sesuatu, saya sampaikan dulu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau kita mendaki tebing, kiri kanan banyak jurang yang dalam. Setelah saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, guys, yang saya hormati dimanapun Anda berada, saya mencoba mengangkat topik pembicaraan pada pagi hari ini menyangkut masalah iman dan kehidupan kita. Jemaah subuh Masjid An-Nabawi yang saya hormati, para hadirin sekalian, sebelum saya masuk ke topik, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala berkah dan rahmat-Nya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apa. Sehingga kita pada pagi hari yang cerah ini ba'da subuh, kita dapat subuh bersama-sama, kemudian mengikuti acara ini, yang nanti lanjut lagi kita sholat suruh dan sholat berjamaah, sholat duha. Mari kita sejenak bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, menunggu kedatangan dokter. Saudara-saudara kita sedang dalam ruangan ICU, menunggu operasi. Masya Allah, luar biasa. Mari kita doakan kepada mereka, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga saudara-saudara kita dalam keadaan kesulitan apa saja. Mari kita doakan semoga kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan bicara masalah antara hubungan iman dan kehidupan kita. Berbicara masalah iman menurut agama Islam itu erat kaitannya dengan hal-hal yang gaib, rukun iman. Iman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Ini kan hal yang gaib. Ini rukun iman. Kita harus percaya 100%. Kalau tidak, kita termasuk orang yang tidak beriman. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita? Saya Masya Allah, terkadang saya miris. Barangkali saya juga begitu, tapi mohon ampun ya Allah. Banyak kita memang kodratnya iman itu turun naik. Kadang naik, kadang turun. Makanya dalam setiap Jumat, khotib Jumat diwajibkan dalam khotbahnya mengharuskan dia mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa iman, supaya iman kita tetap terjaga. Kenapa saya miris? Sering kita dengar bahwa sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat dengan sebenar-benarnya, itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita lihat bagaimana banyak orang sholat, ratusan, ribuan, jutaan sholat, tetapi perbuatan keji dan mungkar, maaf, itu masih merajalela. Kenapa? Artinya imannya, kepercayaannya kepada hadis Nabi tadi kurang. Contoh lagi, hadis Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan zikir, taklim, tiba waktunya sholat suruh, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha, maka kata Nabi, umroh sempurna. Ini hadis Nabi, kita harus percaya. Kalau tidak, kita bukan muslim. Tapi kenyataannya lihat, masjid-masjid banyak yang kosong dibandingkan dengan umat Islam yang ada di sekitarnya. Coba kalau dia percaya, dia yakin dengan hadis itu, pasti mestinya penuh.
Nah sekarang kita bandingkan dengan andai kata, tapi ini bisa terjadi. Ada seorang kaya raya mengumumkan kepada tetangganya atau sekitarnya, hai saudara-saudara, silahkan datang nanti malam jam 1 malam ke rumah saya. Ini orang kaya yang alim, dia mau sedekah. Datang ke rumah saya jam 1 malam. Siapa yang datang duluan, saya kasih hadiah 1 mobil. Dia bilang begitu. Nah, kalau ini terjadi, pasti, insya Allah, semua orang akan berbondong-bondong datang menepati janji jam 1. Siapa yang duluan datang, yang mendapat mobil. Kenapa? Karena ini faktual, nyata, cash and carry. Maka orang percaya. Tapi kalau tadi yang saya contohkan, itu nanti di akhirat, bukan sekarang. Nah, banyak orang barangkali ya begitu. Kalau dia percaya, masjid akan penuh. Kalau dia percaya, iman bahwa sholat menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, ya Masya Allah, luar biasa. Apalagi sekarang musim haji. Haji itu Masya Allah, orang berangkat haji itu panggilan Allah. Dia tamu-tamu Allah, Ghaibur Rahman, tamu-tamu Allah. Tidak sembarang orang bisa naik haji kecuali karena undangan Allah. Banyak orang kaya tidak naik haji, tapi orang tidak punya ada naik haji. Jadi itu tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah datang ke Baitullah, ke Ka'bah, melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran Rasul, tawaf, sa'i dan sebagainya. Kemudian umrah di Arafah, itu sa'i itu luar biasa. Nabi hijr karena nggak punya air, lari Safa Marwah, dilihat ada nggak orang yang lewat, dia mau minta air, nggak dapat juga, tapi dia yakin dengan usaha yang luar biasa akhirnya dapat. Nah ini kalau kita percaya kepada perjalanan ibadah haji itu, Ka'bah atau tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian kita di Arafah dan sebagainya. Ini kan kalau kita maknai dengan benar, ini Masya Allah luar biasa. Seyogianya orang yang pulang haji ya akan menjadi berubah ininya imannya. Tapi kenyataannya bagaimana? Berbondong-bondong ribuan tahun jamaah Indonesia berhaji ke Mekah, tapi kenyataannya di Indonesia masih banyak hal-hal yang tidak baik. Kenapa demikian? Kembali lagi iman. Iman ini menurut saya sangat penting kaitannya dengan kehidupan kita. Andai kata iman ini kita jaga, iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, percaya kepada apa yang dikatakan Allah, Masya Allah, kita akan hidup tenang, bahagia dan sebagainya. Tapi ini Masya Allah masih banyak yang belum memahami atau bagaimana ya, memahami iman dan kehidupan ini dengan benar. Saya sendiri barangkali begitu. Iman manusia ini memang naik turun sesuai dengan kodratnya manusia, setelah orang yang tidak sempurna. Tapi kalau kita bisa memahami ini, kita tingkatkan iman kita laksanakan terus dalam hidup kita, insya Allah hidup kita akan bahagia, tenang dan sebagainya. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, jamaah subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah durian lebih enak buah rambutan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Kalau Anda dalam kegelapan, jangan lupa membawa obor. Jika Anda punya kesempatan, tonton channel sebagai Saudagar Bogor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe, share, and bell. Sekian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.